Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube MA Plus Keterampilan Manda Proeksis. Oke, kali ini kita ada di program Ngobras, ya, ngobrol bareng santai bersama kami. Di sini ada saya, Bu Nawa, dan ada Budia, ya, dan kedatangan tamu spesial. Siapa kira-kira, Budia? Nah, ini kepala madrasah kita tercinta, yaitu Bapak Alvan Makmur, Manda Proeksis, MAN2 Kota Probolinggo yang sekarang menjadi MA Plus Keterampilan. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa belum salam. Kalau saya yang salam kan tidak apa-apa. Namanya saja ngobras. Ya, santai. Sebenarnya lagi tadi. Enggak, lagi. Loh, lala. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. All troops deployed. Smash them. Apa katanya santai sudah. Oh ya. Kalau seperti itu langsung kamu kali itu assalamualaikum bapak. Oh, kan. Ulangi lagi. Assalamualaikum Bapak gitu ya. Ulang lagi. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Bu Nawa sama Bu Dia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah setiap hari mudah-mudahan sehat walafiat. Karena selalu olahraga dan harus sehat di pandemi ini. Amin. Boleh tanya-tanya nggak nih kita? Oh silakan. Sudah kewajibannya host untuk bertanya. Saya datang ke sini kan ingin ditanya. Oh gitu ya. Ngobrol bareng gitu. Ngobrol. Santai aja. Walaupun di depan kita banyak kopi, banyak diskor, santai aja. Oke. Bapak ngomong-ngomong Bapak ini sejak kapan sih bertugas di Mandua Kota ini? Alhamdulillah saya bertugas di Mandua Kota Probolinggo. Kalau menurut SK itu bulan Desember, tepatnya tanggal 18 kalau tidak salah 18 Desember tahun 2016. Aktif saya masuk di sini adalah mulai Januari 2017. Jadi sudah hampir 4 tahun di bulan Januari, berarti 4 tahun kurang 2-3 bulan. Berarti hampir 2 periode ya Pak ya? Satu periode. Satu periode itu 4 tahun. Ya, hampir satu periode. Hampir. Semoga di sini terus ya Pak. Ya mudah-mudahan didoakan. Yang penting kerja di mana-mana itu yang penting khairun nas anfa'um linnas. Kita kerja dimanapun sudah harus kita bagaimana kita menciptakan sebuah iklim yang kondusif dan kita bisa bermanfaat. Itu yang paling penting. Ya. Apa artinya kita kerja di hotel bintang 10 bukan bintang 5, tapi kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Visi misi saya di situ. Terus kesan pertama Bapak masuk di Mandua Kota Probolinggo ini gimana? Ini kesan yang istilahnya tidak saya rekayasa, ya kan? Memang dari rumah saya Kota Bangil menuju ke Kota Probolinggo, di mana Probolinggo itu namanya saja Probolinggo, di mana nuansanya adalah banyak orang-orang tanda petik Madura. Iya. Waktu itu mau berangkat itu malam tidak bisa tidur, ya kan? Karena apa? Yang saya pimpin nanti ini adalah bukan orang Jawa. Ini bayangan di pikiran Pak Alvan ini ya kan, dimana namanya orang Madura ya kan, identik dengan hal-hal yang sekiranya kekerasan. Iya. Itu kesan pertama waktu itu saya tidak bisa tidur. Ya takut ya kan,
Bahkan waktu itu berangkat pertama kali ketika mau dilantik di kota Kemenak Kota Probolinggo, Pak Alvan tidak tahu di mana letaknya Kemenak Kota Probolinggo, apalagi Mandua Kota Probolinggo. Nah, sehingga Pak Alvan menggunakan JBS, ya kan? Luar biasa. Saya berangkat subuh, nyampe di Pasuruan, Dingrat itu kok nggak nyampe Kota Probolinggo ini, ya kan? Kok sepertinya masih jauh. Akhirnya saya berhenti di pom bensin Grati, ya kan? Ya karena memang satu, karena mau dilantik otomatis saya juga grogi, ya kan? Ya kebelet ke belakang, kebelet apa sudah, jadi satu sudah, ya kan? Akhirnya ke pom bensin. Saya masih dalam kondisi pakai kaos karena baju untuk pelantikan saya kasih hanger di mobil. Di situ saya istirahat sambil merenung, kalau setiap hari saya harus seperti ini, ya kan? Insya Allah saya meredeli, badan saya akan meredeli. Begitu setelah selesai, saya pakai baju karena saya anggap Grati ke Probolinggo sudah dekat dari JPS itu. Nah saya pakai, ya kan? Pakai jas mau saya pakai ini nanti khawatir sumuk, enggak saya pakai juga enggak enak, akhirnya tidak saya pakai. Perjalanan menuju ke Kemenak Kota Probolinggo menurut GPS tidak dilewatkan lurus. Saya dilewatkan ini putaran ke terminal. Nah, arah ke situ, ya kan? Riwung itu ya. Ke arah ke terminal, bukan lurus ini, ya kan? Jadi saya tidak tahu, saya buta mana Mandua Kota Probolinggo saya juga tidak tahu, Kemenak Kota pun saya sudah tidak tahu. Akhirnya dari situ Trewung, setelah itu ada Indomaret apa Alfamaret, disuruh belok kiri. Nah, yang penting saya ngikuti GPS, ya kan? Setelah dari situ lurus, kemudian ada traffic light, lampu lalu lintas, disuruh belok ngeri. Nah, belok ngeri, ya kan? Setelah belok ngeri ada lampu lagi, suruh belok kanan. Nah, makanya itu, ya kan? Setelah itu langsung lurus, ya kan? Lurus saya tidak tahu, yang tahu pokoknya saya ingat waktu itu langsung bundaran. Ya, mungkin Geladak Serang, ya kan? Yang sekarang namanya Geladak. Saya tidak tahu kalau itu Geladak Serang. Nah, mau ke situ mestinya ke Geladak Serang, tapi dibelokkan masuk ke rute yang sampah itu. Tidak lurus ke sana, ya, ke sampah, puter, belok kanan lagi, ya kan, ke jalan raya. Dari jalan raya, ya kan, mestinya kan lurus Geladak Serang itu dari Cokro itu, ya kan, disuruh masuk ke kiri, ya kan, sama GPS-nya. Ya Allah. Ternyata di Geladak Serang waktu itu dibenahi, ada renovasi. Nah, akhirnya saya termasuk datanya terlambat. Namanya tidak tahu, mestinya kalau sekarang tahu situ benahi, sudah tahu sekarang, apalagi sudah mengikuti kegiatan Kospro di sini, tahu semua. Yang kecil-kecil, medan kecil, jalan kecil pun saya tahu, ya kan. Akhirnya di situ suruh masuk ke perumahan-perumahan, saya itu masuk, putar lagi, keluar, akhirnya yaitu keluar ke rumahnya Pak Mansur itu. Saya pernah keluar di situ. Nah, disitulah akhirnya saya tahu di Kemenak. Nah, setelah itu, setelah dilantik, saya sudah pikiran saya ini yang saya pimpin nanti itu, orang keras-keras ini, ya kan. Yang jelas kalau saya keras, rame, kalau saya lunak, saya diinjak-injak. Itu pikiran saya kan. Begitu dari sana, kemudian ada yang mengantarkan saya ke Mandua Kota Probolinggo. Waktu itu setelah dilantik, diajak ke Mandua, ada salah satu guru di sini yang menjemput waktu itu. Wakahumasnya, ya kan, kalau salah Pak Sis waktu itu diantarkan ke sini, kemudian dikenalkan sama medan sini. Luar biasa ini, tuh ternyata sekolahan ini angker ini, ya kan. Iya, saya masuk, kesan saya adalah angker karena ternyata sekolahan sini adalah ex-PGA, ya kan. Jadi saya sudah punya firasat, angker kalau sekolah ini seperti ini, bahasa saya, ya kan. Bukan saya mengangkerkan sekolah ini, tidak, bahasa saya. Ternyata saya masuk, satu pun saya tidak ada yang kenal guru di sini, satu pun, ya kan. Begitu saya masuk ke ruang guru, assalamualaikum, perkenalkan saya ini, disitulah muncul ada 1-2 guru yang sudah mengenal saya, ya kan. Mungkin saya waktu di Manwa, ya, kan. Nah, kemudian saya putar-putar semuanya, akhirnya saya harus kembali lagi, ya kan. Intinya saya satu pun tidak ada yang kenal. Hanya waktu itu mau keluar mau pulang ada salah satu guru di sini yang sekarang sudah mutasi pindah ke
Man Pajarakan, Man Paiton ya, ke Man Paiton sorry, ke Man 2 Kabupaten Probolinggo atau Man Paiton. Namanya Bu Nurul Badria. Ternyata teman saya dulu ketika kuliah di UIN atau IAIN jurusan Tatris Matematika. Beliaunya ya sudah keburu pindah, tapi ada jam di sini. Ya, saya informasinya dari saya buta dengan Man 2 ini. Akhirnya saya pulang malam, saya bismillah ya kan, namanya kita kerja ya kan. Kalau istri saya pasti gandoli ya kan, karena jarak jauh. Saya begitu jauh seperti itu sudah mikir berapa bensin saya. Belum ada tol ini ya kan. Ya sudah jalan, saya laksanakan, saya ikuti aja. Sehari 2 hari ya kan, dapat 3 hari gerges badan saya ya kan. Kemudian sembuh, masuk sini Senin gerges lagi ya kan. Dari sini enak, pulang gerges. Itu sudah. Kalau saya ganti istilahnya cuaca ya pasti seperti itu. Dan alhamdulillah lama kelamaan saya kebal ya kan. Kalau suka dukanya ternyata apa yang saya bayangkan keras, apa yang saya bayangkan orangnya itu orang Madura, ternyata di luar dugaan semua ya kan. Bukan itu ternyata di sini ternyata orangnya baik-baik ya kan. Bahkan lebih baik dari pernah yang saya datangi di tempat-tempat yang lain. Saya kan juga ada 3 titik madrasah yang sudah saya jadi pimpinan ya kan. Ternyata lebih baik atau lebih ramah daripada apa yang saya duga. Hanya saja memang perjalanan saya ini yang bikin saya itu sulit untuk kerasan di sini waktu itu. Karena apa? Jauh, tidak ada tol. Waktu itu ada informasi tol akan dibangun. Wah, itu sudah luar biasa gembiranya saya. Yang paling waktu itu saya istilahnya kesan saya sulit untuk harus kerasan di sini kalau sudah musim penghujan. Pasti banjir di Pasuruan. Keraton banjir, di Rejoso sini banjir, kemudian sampai mana setelah Grati ini nguling terus. Sebelum nguling. Bukan. Tonga setelah nguling, sebelum nguling ada kan apa itu? Setelah ngopak. Ya, itu kan sering airnya keluar itu, ya kan. Lah disitulah kalau saya sudah banjir, saya ini orangnya ya bukan saya mengatakan saya disiplin, saya itu orangnya kalau sudah harus datang tepat waktu. Ketika banjir saya tidak bisa datang, macet, itu saya sudah kecewa dengan sepertinya iklim tidak bersahabat. Tidak datang, khawatir di sini diomong orang saya kepala madrasah yang tidak datang. Padahal orang-orang tidak melihat perjalanan saya. Pernah suatu ketika itu karena banjir, kan saya putar, karena waktu itu ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan, saya putar Purwosari pernah 1 kali. Jadi Bangil Pandaan Purwosari putar Pasuruan keluar ke Probolinggo, Grati Probolinggo. Itu sudah putar, saya sudah payah, selesai acara. Pulangnya dibantai lagi ya kan. Hujannya sangat deras ya kan. Di sini peteng semuanya sudah luar biasa. Saya pulang sudah informasi, saya kan selalu menghidupkan teman sejati saya adalah radio SS ya kan. Ini bukan promo Suara Surabaya ya kan. Ya, karena di Suara SS itu membantu saya untuk melihat rute. GPS sudah tidak berlaku. Masuk di situ banjir ya kan. GPS tidak berlaku, yang berlaku adalah Suara Surabaya. Waktu itu saya pulang dari sini putar lagi Pasuruan saya menggunakan feeling. Kalau saya ke Purwosari lagi bensin saya habis ya kan. Saya kalau berangkat kan seperti anak sekolah, disangoni istri saya ya kan. Nah, sangunya habis gimana nanti kan gitu kan ya. Nah, akhirnya saya coba masuk ke Rembang. Tahu ya Rembang ya, yang tempatnya kami siri dulu ya kan. Ya, yang banyak bunga sedap malam. Ya memang orangnya sedap-sedap di sana. Ketika malam maksudnya, jadi lagunya sedap malam. Loh, sejarahnya itu sedap malam itu orangnya kalau malam sedap-sedap. Ketika malam, kalau pagi saya tidak tahu, karena tidak pernah ke sana ya kan. Masuk ke situ ternyata tambah luar biasa banjirnya. Mobil saya itu kelem kalau saya masuk. Nah, kan saya diam di situ. Hampir sampai sore, sampai maghrib saya pulang Isya, jam 9 malam saya pulang di rumah.
besok harus berangkat lagi. Kalau suka, kalau dukanya banyak karena masalah transportasi. Kalau duka masalah hubungan dengan Bapak itu tidak ada. Yang ada adalah suka. Di hubungan hablum minannas saya di sini banyak sukanya, tidak ada duka, ya kan. Tapi kalau transportasi ya kan, hablum minal tol, hablum minal aspal ya kan, ya. Hubungan dengan aspal ya kan. Iya kan, saya kan raja aspal sekarang ya kan. Iya. Hubungan dengan aspal, wah dukanya lebih banyak daripada suka. Tapi saya nikmati, ya kita harus nikmati 2017 2018 menuju 19, saya 2 tahun kan. Ibarat keuangan, kalau waktu itu saya tidak kerja di sini, saya bisa beli mobil lagi itu untuk transportasi itu ya kan. Iya betul itu, tapi banyak iya, tapi tidak ada yang menghiraukan saya ya kan. Tapi bagi saya apa artinya manusia, bahasanya ngelem ya, tapi mendingan kita dilem oleh yang kuasa. Itu yang paling penting. Jangan berbuat riak di sini. Saya Allah yang penting tahu. Saya kemana-mana Allah pasti melihat. Karena pedoman saya Allahu ma'i, Allahu nadirun ilaihi, Allahu syahidi. Jadi Allah bersama kita. Allah nadirun ilaihi, Allah pasti melihat kita. Seperti GPS itu kemana-mana kita diikuti, Allah pasti akan tahu. Karena Allah itu lebih kuasa, lebih besar, lebih kabur dengan kita diingat semut. Walaupun sedunia hanya situ, walaupun nasi nelongso ya kan, itu tidak boleh, nelangsa itu tidak boleh. Iya, nelangsa tidak boleh. Karena Allah syahid ya, Allah pasti menyaksikan kita. Itu aja pedomannya, tidak usah terlalu berlebihan. Yakin, ya kan? Allah menciptakan hambanya itu pasti bermanfaat, pasti punya guna, ada gunanya. Sama dengan orang berhubungan cinta, ya kan? Menikah sekarang, besok lusa, Allah itu punya maksud. Jangan Allah tidak adil. Kenapa saya sekarang loh? Tidak boleh. Kenapa saya masih jomblo, ya kan? Seperti Mas Albi jomblo, ya kan? Gak boleh. Allah yakin kita akan menepati ini nyenggak sedikit. Enggak, saya enggak nyindir hostnya kok ya kan. Saya doakan hostnya ini segera punya sepeda motor mas. Itu sementara itu.